Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan mata kuliah komunikasi bisnis, saya ingin menjelaskan tentang pertama adalah kontak pembelajaran, yaitu di mana dalam kaitan dengan perkuliahan dilaksanakan secara online, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui e-learn Poltek APP. Dan juga nanti ada beberapa kali kita tatap muka, maksimal 6 kali. Dan dalam pelaksanaan PJJ ini, kehadiran atau presensi mahasiswa ini minimal 70% sebagai syarat dapat mengikuti ujian akhir semester dengan maksimal tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 4 kali. Nah, nanti absensi juga dilaksanakan melalui aplikasi e-learn. Kemudian dalam kaitan dengan pelaksanaan PJJ ini kita sudah memulai nih pada hari ini, yaitu Senin tanggal 21 September 2021. Nah, dengan kegiatan yang akan dilakukan ada dua bentuk. Yang pertama adalah dengan pembelajaran mandiri, yaitu di mana saya menyiapkan berbagai bentuk assignment, yaitu tugas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nanti dalam setiap mata kuliah ada tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian juga dengan saya memberikan tutorial secara online, di mana nanti dilakukan video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini kita laksanakan nanti sebanyak 14 pertemuan. Dan kemudian dalam kaitan dengan tugas-tugas tadi, nah ini nanti akan ada batas waktu untuk penyampaiannya. Nah, nanti apabila melewati batas waktu tersebut dianggap mahasiswa tidak mengerjakan tugas. Nah, bentuk tugasnya adalah berupa kuis, diskusi kelompok, bersumber artikel, presentasi, atau dan lain-lain. Nah, kemudian dalam kaitan dengan UTS pada mungkin pertemuan ke-8 ya, atau sesuai dengan ketetapan dari pimpinan APP, materi UTS disesuaikan dengan materi yang nanti disampaikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian UAS dilaksanakan pada pertemuan terakhir atau ke-14 atau sesuai juga dengan ketetapan dari pimpinan Poltek APP. Materi UAS juga sebagaimana yang telah disampaikan kepada para mahasiswa melalui aplikasi e-learn. Nah, kemudian dalam kaitan dengan penentuan nilai akhir ini dihitung dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tugas-tugas, itu dapat bobot 20%. Kemudian UTS itu 35% dan UAS itu 45%. Nah, kemudian penilaian ini ada dengan beberapa kriteria. Yang pertama adalah 80 sampai 100 itu nilainya A dengan nilai bobot 4 ya. Kemudian 78 sampai 81 itu adalah A- dengan nilai bobot 3,70. Kemudian 71 sampai 77 itu B+, 3,3. 68 sampai 72 adalah B dengan nilai bobot 3. 63 sampai 72 B- dengan bobot 2,7. 58 sampai 62 C+, 2,30. 53 sampai 57 itu adalah C dengan nilai bobot 2. Dan D itu adalah nilai angkanya 40 sampai 52. Nah, ini mendapat nilai bobot 1. Sedangkan di bawah 40 itu E tidak mendapatkan nilai atau 0. Nah, kemudian tidak lengkap juga diberikan tanda tidak lengkap. Nah, kemudian dalam kaitan dengan apa itu mata kuliah, saya ingin menyampaikan deskripsi materi kuliah. Nah, pertama, ruang lingkup dari mata kuliah bisnis ini adalah mengenai konsep-konsep dasar mengenai komunikasi bisnis, yaitu tentang pemahaman komunikasi bisnis, kemudian berbagai hal yang terkait dengan rintangan komunikasi, serta cara-cara untuk mengatasinya. Kemudian mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang berbagai bentuk media atau sarana komunikasi untuk penyampaian informasi yang efektif, baik juga melalui media tulisan, surat atau proposal, kemudian melalui suara seperti telepon, presentasi, wawancara, maupun juga dengan media komunikasi lainnya. Nah, kemudian tujuan dari mata kuliah komunikasi bisnis ini adalah untuk memberikan wawasan agar mahasiswa mampu memahami komunikasi bisnis yang dinamis dan berkembang sangat cepat karena dipengaruhi oleh faktor teknologi komunikasi atau ICT dan juga faktor lingkungan bisnis itu sendiri. Nah, selain itu juga perkuliahan ini bertujuan memberikan mahasiswa bekal agar mampu mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu komunikasi bisnis.
utamanya tentang konsep-konsep dasar komunikasi bisnis, khususnya dalam bisnis logistik yang sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, karena logistik adalah bidang jasa yang mengandalkan kehandalan berkomunikasi di samping keunggulan dari kualitas layanan. Nah, dalam kaitan dengan capaian pembelajaran, diharapkan dari mata kuliah komunikasi bisnis ini dapat memberikan penguasaan keterampilan atau kompetensi kepada mahasiswa. Yang pertama adalah kemampuan memahami konsep dasar tentang komunikasi bisnis. Yang kedua adalah kemampuan menerapkan konsep dan teknik komunikasi bisnis yang efektif, baik secara lisan, tulisan, verbal, non-verbal, dan bentuk-bentuk lain dengan sesuai dengan kebutuhan komunikasi bisnis. Nah, kemudian saya juga di sini akan menyampaikan RPS-nya, rencana pembelajaran semester, dan juga beberapa hal yang terkait dengan materi perkuliahan bab per bab yang akan saya sampaikan nanti selama semester ganjil ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.